Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Berjumpa kembali dengan saya Nerin RA dalam acara Bedah Opini. Acara ini disiarkan secara live dari studio Lingkar TV. Lingkar TV merupakan TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo Pusat. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai urgensi revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Antara substansi dan realitanya bagaimana sih? Nah, untuk itu saya sudah ditemani dengan Bapak Pandoyo. Beliau merupakan Ketua Umum Kades Indonesia Bersatu yang juga merupakan penanggung jawab dari demo massal di Senayan pada tanggal 17 Januari 2023 yang lalu ya Pak ya gitu. Nah, mari kita sapa dulu Bapak Pandoyo. Assalamualaikum Mbak Nelly, selamat malam untuk seluruh kru dan juga seluruh pemirsa Lingkar TV. Baik Pak Pandoyo, kita akan berbicara mengenai urgensi revisi Undang-Undang Desa ini ya Pak, antara substansi dan realita. Nah, sebelum-sebelumnya kita juga akan mulai stressing kita dengan demo yang dilakukan oleh Kepala Desa pada tanggal 17 Januari 2023 yang lalu gitu. Itu ada berapa kades Pak yang ikut demo pada waktu itu Pak? Oke, terima kasih. Baik. Selamat malam untuk seluruh pemirsa, utamanya teman-teman kepala desa yang mungkin sedang mengikuti acara Bedah Opini nih Mbak ya. Iya, betul. Bedah Opini di Lingkar TV dan juga seluruh stakeholder desa, juga seluruh warga desa seluruh Indonesia yang saya hormati. Izin pertama-tama untuk menyampaikan terkait dengan aksi turun jalan 17 Januari 2023 yang lalu. Ini sesungguhnya kan kalau boleh saya mengistilahkan akumulasi dari kekecewaan teman-teman yang selama ini sudah menyampaikan beberapa aspirasi di berbagai lembaga terkait semenjak 2019 agar ada revisi seperlunya terkait dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Tetapi sampai dengan 2022 ternyata berbagai aspirasi yang disampaikan oleh teman-teman pegiat, pejuang, dan stakeholder desa ini ternyata belum ada yang dalam tanda kutip direspon secara baik. Maka pada akhirnya dimulai dari Pati, teman-teman kepala desa di Pati waktu itu pada sekitar Oktober 2022 ini kemudian mengadakan koordinasi, mengadakan persiapan-persiapan untuk menyampaikan aspirasinya secara langsung karena yang disampaikan secara tidak langsung belum nyampe ke tujuan. Akhirnya dari situlah kemudian muncul gerakan yang semula direncanakan mengambil tanggal cantik 22/12/2022. Itu rencana awal ya. Jadi rencana awal gerakan 17 Januari itu adalah 22/12/2022. Tetapi waktu itu kami dari Seknas, istilahnya kami itu Seknas ya, Sekretariat Nasional Kepala Desa Indonesia Bersatu, saat berkomunikasi dengan para pihak terkait, utamanya DPR RI sedang reses. Kemudian juga pihak keamanan lagi persiapan untuk operasi Nataru karena tanggal 22 sudah mendekati Natal, sehingga saat itu juga kami memberikan surat pemberitahuan kepada seluruh teman-teman kepala desa dan juga seluruh stakeholder desa yang akan berjuang menyampaikan aspirasinya secara langsung untuk ditunda pelaksanaannya pada tanggal 17 Januari 2023 atas hasil koordinasi kami dengan para pihak, utamanya DPR RI dan juga pihak keamanan. Oke, baik. Jadi malah justru aksi tersebut bermula dari Kabupaten Pati ya Pak ya? Betul. Idenya itu bermula dari Kabupaten Pati. Boleh saya catat atau garis bawahi bahwa bermula dari idenya Pak Pandoyo inilah sebagai selaku ketua dan penanggung jawab ini. Bukan ide saya, motornya. tapi teman-teman kepala desa seluruh Kabupaten Pati waktu itu kumpul di kantor Pasupati, rapat bahwa ini harus ada aksi yang nyata. Dan Mbak Gayung bersambut, kemudian
seruan ini disambut oleh berbagai kepala desa di berbagai daerah. Menurut data yang saya miliki, yang ikut demo di Senayan itu sampai 32.000 kepala desa, betul? Betul. Nah, Jadi itu bukan angka yang saat main-main, itu Bapak. sangat sederhana sekali. Kami kan secara kebetulan saya juga pengurus di salah satu organisasi kepala desa. Saya unggah itu di grup-grup yang ada. Saya pakai untuk story di WA maupun di FB. Akhirnya teman-teman kepala desa pada japri, pada nanya, ada apa ini, Pati, kok ada gini. Saya jelaskan bahwa teman-teman ini mau agar ada revisi ya, mau ada revisi Undang-Undang Desa yang bisa ditindaklanjuti secara langsung oleh para pihak yang berwenang, dan itu kita dorong lewat aksi turun ke jalan. Itu semula begitu. Oke, semua seperti itu. Dan sebenarnya kalau kita melihat sendiri dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini gitu, sebenarnya substansi yang mana sih yang sebenarnya penting dan urgent untuk direvisi? Sebenarnya banyak ya yang kami usulkan. Jadi setelah aksi tersebut pada tanggal 17 Januari, rencana kami dua-dua kan. Begitu dua-dua tidak berlangsung, kami langsung mengadakan FGD di beberapa tempat. Pertama di Magelang, itu pada tanggal 24 Desember ke 2022, dilanjut dari Magelang kemudian ke Salatiga, Purworejo, Klaten, dan terakhir pada tanggal 9 Januari 2023 di Rumah Makan Sabto Renggopati. Ini kita gaungkan lewat media massa, lewat medsos ya. Iya. Dan alhamdulillah direspon oleh teman-teman kepala desa dari berbagai macam, dari berbagai wilayah. Jawa Timur itu yang saat itu langsung merespon adalah dari Lamongan, kemudian dari Nganjuk, kemudian Madiun, dan beberapa kabupaten lain. Kalau di Jawa Tengah waktu itu yang merespon ya seputar ex Karsidenan Pati, kemudian ex Pekalongan Raya, kemudian ex Solo Raya, dan Banyumas Raya. Apa itu yang direspon? Ide apa? Gagasan Ide apa? gagasan untuk berjuang bagaimana revisi Undang-Undang Desa ini bisa berlangsung dan mengadakan aksi turun ke jalan. Dan itu semua harus lewat sebuah kajian akademik yang matang begitu ya. Dan jadi ini para kades ini juga memiliki tim untuk kajian akademiknya ya? Iya, kita bekerja sama dengan STPMD APMD Yogyakarta lewat rektornya Pak Dr. Sutoro Eko Yunanto MSI. Nah, ini yang mendampingi kami untuk menyusun naskah akademik. Jadi beliau hadir di setiap kami mengadakan FGD lengkap dengan timnya. Jadi bukan hanya sebuah kemauan secara personal dan satu pasal saja tidak, tetapi bagaimana undang-undang itu dibedah secara utuh, kemudian yang perlu untuk direvisi dan disesuaikan dengan kondisi kekinian itulah yang kita kaji bersama-sama. Teman-teman Jawa Barat waktu itu merespon luar biasa, utamanya bagian Pantura ya, mulai Cirebon, Majalengka, Subang, Karawang, Indramayu, Bekasi. Apalagi para kades ini juga memiliki berbagai macam latar belakang dan tidak sedikit dari mereka yang juga merupakan seorang akademisi ya Pak. Betul. Ya, gitu. Jadi juga memahami lah seluk-beluk dalam penyusunan dari undang-undang ini. Tapi saya akan kembali kepada tema yang sedang kita akan bedah pada malam hari ini adalah mengenai urgensi dari revisi Undang-Undang Desa ini sendiri. Gitu. Seurgent apa sih sehingga Undang-Undang Desa ini harus segera direvisi dan benar-benar direalisasikan oleh anggota Dewan dengan segera merevisinya. Bahkan mengesampingkan beberapa undang-undang lain yang dinilai oleh sejumlah pihak itu lebih penting daripada melakukan revisi daripada Undang-Undang Desa ini. Bagaimana pendapat Anda, Pak? Terima kasih Mbak Nailin. Jadi kalau diberikan kesempatan seperti ini untuk menyampaikan pencerahan ya kepada seluruh stakeholder desa dan seluruh masyarakat, kami sangat berterima kasih. Karena apa? Sesungguhnya apa yang selama ini dilihat dan diperhatikan oleh teman-teman, utamanya mungkin teman-teman pegiat desa, itu kan dari permukaan saja. Belum tahu secara pasti apa sih sesungguhnya yang terjadi di desa saat ini.
Ya. Kalau kita melihat bahwasanya desa itu, di UU Desa itu kan salah satu dari asasnya itu ada asas rekognisi dan subsidiaritas ya. Ada pengakuan tentang hak-hak asal usul dan juga ada pengakuan tentang kemandirian desa. Kemandirian desa itu mestinya dijamin, mestinya diberikan secara penuh. Dan yang terjadi saat ini, mohon maaf, ini kan terlalu banyak program-program utamanya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan dan pembiayaannya itu dari APBN, dalam hal ini dana desa. Ini kan terlalu banyak mandatorinya begitu loh ya. Jadi antara visi misi kepala desa, kemudian RPJM yang telah disusun oleh desa ya, RPJM Des, yang kemudian juga di dalam proses penganggarannya itu melalui Musdus, musyawarah desa, kemudian menyusun RKP Des sampai dengan APBDes. Ini kan sudah ditempuh dan sudah dilalui berdasarkan regulasi yang ada. Betul. Nah, begitu sudah berjalan di tengah jalan, tiba-tiba muncul, wah harus pakai ini, pakai ini, pakai ini. Dana mandatorinya itu mandatorinya itu terlalu banyak. Apalagi ketika kemarin terjadi COVID mulai 2020, 21, 22. Ini yang desa itu hanya bisa melaksanakan kegiatan terkait dengan dana-dana yang pembiayaannya dari pusat ini kurang dari 30%. Mengapa? Karena di situ ada BLT dana desa waktu itu minimal. Kurang dari 30% itu untuk begini, iya. Jadi dana desa itu kemarin ketika COVID itu ya, itu iya, 40%-nya kan harus untuk BLT. Oke. Kemudian untuk ketahanan pangan, untuk penanganan COVID, kemudian untuk stunting. Jadi prakteknya yang berdasarkan hasil Musdes itu kurang dari 20% dana desa itu yang bersumber dari desa bisa diimplementasikan dan bisa dipraktekkan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di tingkat desa. Jadi ini malah berlangsung justru, kurang lebih 3 tahun. Oh, jadi justru malah banyaknya regulasi itu justru menghambat desa untuk bisa membangun desa. Betul. Jadi apa yang namanya musyawarah desa, apa yang namanya musyawarah dusun itu kadang tidak bisa dieksekusi oleh pemerintah desa karena apa? Terbentur dengan banyaknya regulasi yang ada. Inilah yang kemudian dirasa oleh teman-teman kepala desa, perangkat desa dan lembaga desa memberatkan. Terlalu banyak dalam tanda kutip program titipan. Bahkan kalau boleh saya membuat satu istilah, ini seolah-olah bahwa desa ini menjadi sampah teknokrasi begitu. Sampah teknokrasi. Yang agak ekstrim begitu. Ya, yang agak ekstrim, mohon maaf. Kita akan membahas lebih dalam mengenai sampah teknokrasi ini, tapi tentunya setelah jeda pesan-pesan yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Di Ayo Ngaji bersama Lingkar TV. Hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, jam 17.30 sampai jam 7 malam. Ngomong hari ini harus, seperti itu. Anda akan ditemani Ustadz Ustadzah untuk belajar huruf-huruf hijaiyah dan ilmu Al-Quran.
Saksikan terus Ayo Ngaji hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantul tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayang Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Sampai batik modern. Ayo borong segera batik Yuliati Warna. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung, atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Ane wis golek baten ngono kuwi njur aspal kon. Lapangan diemplok. Semen ya didahar. Memberi hiburan malam Anda yang dikemas dalam budaya Jawa, nguri-nguri budaya, hadir setiap hari jam 00.30 sampai jam 3 dini hari hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, kita tak selamanya indah, adik. Kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Ya, masih bersama saya Nailin RA dalam acara Bedah Opini yang disiarkan secara live dari studio Lingkar TV. Lingkar TV merupakan TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo Pusat. Baik, masih bersama dengan saya Bapak Pandoyo. Beliau merupakan Ketua Umum Kades Indonesia Bersatu. Pak Pandoyo, kita akan kembali membedah soal sampah teknokrasi nih Pak. Saya tertarik dengan istilah kasarnya adalah sampah teknokrasi. Mengapa sampai Kades merasa bahwa mereka itu adalah dijadikan sebagai sampah teknokrasi? Begini Mbak Nailin, jadi semestinya apa yang kita baca, apa yang ada itu dari literatur yang ada, kan desa ini menerima dana minimal 1 miliar 1 tahun kan, ya, gitu kan. betul. Padahal prakteknya di Padi kemarin, sekalipun di pusat itu katanya ada kenaikan sekian triliun ya, tapi di Padi ini kan malah untuk tahun 2023 ada penurunan secara kumulatif itu sekitar 13%. Bahkan kayak di saya sendiri ini ada penurunan sebesar 29%. Jadi cukup tinggi ini. Cukup tinggi sekali. Ya, ini yang pertama. Yang kedua bahwa terlalu banyak itu kementerian titip, dalam tanda kutip, titip program di dalam
penggunaan dana desa itu, sehingga apa yang kemudian direncanakan oleh pemerintah desa lewat RPJM-nya, lewat Musdus, Musdes, dan kemudian di RKPDes-nya itu banyak yang tidak bisa tercapai. Satu contoh misalkan SDGs, ngapain sih desa harus ngerjain SDGs gitu loh, kan sudah ada badan statistik ya. Gitu. Indonesia saat ini kita kan inginnya kan ada satu data tunggal yang bisa dipakai oleh seluruh kementerian untuk mengeksekusi dari program-program strategis pemerintah pusat. Kok desa harus nggarap SDGs lagi misal. Ini kan kalau bahasanya orang pesantren ini namanya tahsilul hasil itu mubadir begitu ya. Jadi barang yang sudah berjalan on the track kok masih dibuatkan jalan lagi, itu sesuatu yang mubazir kan begitu kalau bahasa pesantrennya itu ya. Kemudian yang kedua misal stunting. Ya kalau kita membaca, kalau kita memahami undang-undang penanganan stunting ini kewajiban siapa begitu loh. Harusnya di sana sudah ada dinas kesehatan. Ngapain juga dititipkan ke desa? Ini satu dan contoh. Dan itu memangkas dana desa lagi. Luar biasa juga desa. Sehingga kemudian ya susah pengen lah. Bangun desa jadi serba susah, serba iya, sulit. sementara masyarakat ngertinya, taunya, fahamnya bahwa kepala desa itu mempunyai prestasi, kepala desa itu bisa berhasil dalam melaksanakan dan juga bertanggung jawab atas gitu. visi misinya itu ketika pembangunan bisa berjalan begitu loh. Dan pembangunan di sini tidak hanya fisik saja ya. Desa itu jangan dikira desa kepinginnya bangun secara fisik saja, tapi juga bagaimana ada pemberdayaan, ada peningkatan kualitas sumber daya manusia, kan harusnya kan di sana. Betul. Bagaimana semestinya kami lebih ingin misalkan kalaulah ada titipan program itu yang berkait dengan peningkatan sumber daya manusia, misal dana desa ini satu anak kurang mampu harus diberikan beasiswa untuk sampai sekolah di S1 atau S2 lah. Ini malah lebih bagus menurut saya secara pribadi dan juga teman-teman kepala desa daripada harus ada program mandatori lain yang semestinya secara regulasi itu sudah bisa di-cover oleh anggaran kementerian tertentu begitu. Nah, inilah yang memunculkan kadang keresahan di teman-teman kepala desa. Kalau begini terus gimana nanti desa ini kan seolah-olah dikasih kepala tapi ekornya masih dipegang. Jadi nggak bisa gerak lah, hanya putar-putar kiri kanan itu aja. Jadi pada akhirnya kepala desa ini lebih banyak menjalankan yang menjadi program-program pemerintah dan bukan menyerap aspirasi warganya tersendiri. Dan untuk apa sih sebenarnya yang dibutuhkan warga itu sebenarnya kepala desa lebih memahami ya kayak seperti itu. Dan itu yang tidak bisa terakomodir gitu. Betul. Jadi begini Mbak, satu contoh sederhana, misal di warga kami itu kan kemarin ketika harus ada BLT itu ada yang protes, Pak jalan ini rusak, ini perlu gorong-gorong seperti ini. Ketika kami menjawabnya, wah ini kan dananya yang sekian, mestinya ini juga masuk di dalam perencanaan, tapi berhubung ini masih untuk ketahanan pangan sekian dan untuk BLT sekian, makanya yang ini belum kumanan. Yang kami butuhkan ini loh Pak, saluran air, biar kalau musim hujan tidak tumpah ke halaman kami, tidak jadi tanah longsor, banjir dan yang lain. Nah ini kami kalau BLT dikit kami masih kerja lah Pak, nggak dapat juga nggak apa-apa. Itu satu contoh sederhana. Kemudian yang kedua juga terkait dengan ketahanan pangan. Ketahanan pangan ini kan tidak semua desa itu, mohon maaf ya, kan tidak tentu harus ada program ketahanan pangan. Desa kita karakternya itu berbeda loh. Maka asas rekognisi dan subsidiaritas itu seolah terabaikan lewat beberapa PP. Jadi undang-undang ini kan, mohon maaf ya, menurut pemahaman kami, undang-undang desa itu kemudian ditafsiri dan juga istilahnya dibuatkan satu peraturan yang lebih rigid lagi di tingkat PP, peraturan pemerintah. Di PP kemudian di bawahnya lagi ada permen, peraturan menteri, di bawahnya lagi masih ada perbub yang mulai dari semangatnya, mulai dari UU kemudian ke PP, ke permen sampai ke perbub, ini terkadang ada nyimpang dikit-dikit gitu. Tidak lagi selaras dengan asas rekognisi dan subsidiaritasnya. Jadi hak asal usul terkait dengan kemandirian desa itu kemudian menjadi tereduksi.
kalau boleh saya katakan secara sistematis begitu loh. Maka kita ingin agar itu dikembalikanlah rekognisi dan itulah yang subsidiaritas. diperjuangkan para kepala desa Betul. melalui revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000. Selain itu, Pak, apa ada hal lain yang juga menjadi aspirasi dari kepala desa ini yang dititip untuk merevisi Undang-Undang Desa ini? Nah, terima kasih. Jadi semestinya di dalam kajian akademik kami dari Kepala Desa Indonesia Bersatu, jadi kami jalan ini bukan itu kan kemauan kepala desa karena syahwat politik dan kekuasaan kan begitu kan. Kami dihabisi oleh netizen seolah-olah wah ini rakus ini aluamah ini kepala desa, udah jabat pengen diperpanjang, udah dapat siltap pengen ditambahkan begitu kan. Ini yang muncul ya. Bulian yang luar biasa dari netizen, tetapi sesungguhnya bukan itu. Masih kuat ya Pak ya dengan bulian semua itu, masih tetap berjuang untuk memperjuangkan revisi Undang-Undang Desa secepatnya ya Pak ya? Ya Alhamdulillah, karena kita tidak semata-mata itu begitu loh. Oke lah, siapa sih orang yang tidak mau mungkin mendapat penghasilan lebih dari yang diterima, tetapi mari kita lihat secara jernih. Yang pertama ya, karena kemarin yang kami usulkan itu sesungguhnya ada 14 pasal untuk dirubah. 14 pasal? Ya, dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tetapi justru di luar ekspektasi kami, ini Dewan justru kemarin itu ada 19 item. Jadi bukan hanya 14 yang kami usulkan, tapi perlu ada improv Dewannya. Iya, luar biasa ini. Kami memberikan apresiasi kepada DPR RI. 19 pasal yang diimprov oleh mereka ini, yang 5 nanti juga tidak bisa mengakomodir aspirasi desa. Kami melihatnya sudah luar biasa karena teman-teman DPR ini kan juga sering ya mereka turun ke daerah, ke dapil saat reses, jadi tahu persis kondisi desa dan tahu persis terhadap implementasi dari dana desa itu sendiri di desa itu kayak apa. Ini paham. Jadi yang pertama misal di wilayah desa, di situ ada hutan lindung misalkan ya, ada wilayah konservasi hutan. Sementara masyarakat di sekitar desa itu justru miskin. Padahal di situ ada kekayaan yang melimpah. Mengapa ini kemudian tidak bisa diberdayakan masyarakatnya secara maksimal di situ? Bagaimana nanti mungkin kalau istilahnya perusahaan ada CSR-nya, tata kelolanya ada kerjasama dengan pemerintah desa dan pemerintah desa bisa mengambil manfaat untuk mensejahterakan kehidupan rakyatnya atau masyarakatnya. Ini salah satu di antaranya. Itulah alhamdulillah kemarin sudah disisipkan di dalam pasal 5A dan 5B itu terkait dengan dana konservasi. Seandainya nanti memang disepakati oleh pemerintah. Ini satu contoh sederhana. Yang kedua, terkait mungkin wah ini kepala desa dan perangkat desa ini kan penghasilannya tinggi. Perlu kami sampaikan saat ini Mbak, bahwa kepala desa utamanya yang ada di Kabupaten Pati misal, ini siltapnya itu hanya 2.400.000 sekian. Kemudian perangkat desa 2 juta. Ada sekitar 123 desa itu tanpa bengkok juga. Nggak ada bengkok. Yang dapat bengkok lumayan lah, ada bengkoknya. Yang enggak ini, yaitu bayangkan ini kan masih di bawah UMR Pati. Iya. Nah, mereka dituntut untuk kerja, munculnya Perbu 56 misalkan, mereka harus pakai face print, setengah 8 paling lambat sudah absen, sore juga jam setengah 4. Ini kalau perangkat desa dituntut seperti itu, sementara kesejahteraannya juga tidak diperhatikan, orang disuruh melaksanakan program dengan program yang begitu besar, begitu hebat, begitu banyak, tetapi kemudian kesejahteraannya tidak dipikirkan. Apakah nanti tidak menimbulkan masalah? Ini satu contoh sederhana. Harapan kami dan alhamdulillah kemarin dibahas oleh DPR, oleh Panja, oleh Balik, itu adalah bagaimana agar ada peningkatan penghasilan tetap untuk kepala desa dan perangkat desa. Seorang kepala desa ini kan sama saja dengan, mohon maaf kami analoginya itu kan kepala daerah gitu ya. Kalau kepala daerah itu kan ada yang namanya biaya rumah tangga, ada yang namanya untuk sekedar ada tamu ya, ada biaya untuk suguh dan lain-lain. Di desa kan nggak ada. Tamu kita juga tidak sedikit. Oke, baik. Dengan kondisi seperti itu, yang seperti Pak Pandoya sampaikan bahwa sebenarnya kesejahteraan mereka ini juga belum terjamin ya dari kades dan perangkat desanya ini. Lantas mengapa banyak sekali orang yang ingin menjadi kades dan perangkat desa bahkan sering
menggunakan biaya politik yang tidak murah dan bahkan berkonflik dengan tetangga sendiri untuk bisa menduduki posisi tersebut. Nah, itulah kemudian yang ingin kami sampaikan bahwa revisi undang-undang ini tidak hanya memuat 1-2 pasal saja, tidak, tetapi secara komprehensif. Jadi satu dengan yang lain itu saling memberikan penguatan, begitu ya. Jadi mengapa kemudian kok di tingkat desa itu biaya politik tinggi, kemudian juga konfliknya luar biasa, dan biasanya dalam waktu 1 tahun 2 tahun belum bisa pulih kondisinya. Ini penyebabnya apa? Nah, inilah yang kemudian juga kemarin terakomodir di dalam draft rancangan itu ya. Baru saat ini sih masih tahap pembahasan di Panja, belum diparipurnakan, tetapi di Panja kemarin sudah di Balik kemarin sudah diambil keputusan. Mungkin ada bocorannya yang sebelumnya bagaimana dan akan direvisi seperti apa untuk menekan biaya politik di tingkat desa yang cukup tinggi dan konflik yang juga cukup memanas gitu. Yang pertama itu terkait dengan Pilkades. Pilkades itu di sana kan ada pasal, ada persyaratan di mana minimal bakal calon itu harus 2 orang dan maksimal 5 orang. Kalau kurang dari 2 itu ditunda pelaksanaannya. Kalau lebih dari 5 ada seleksi. Ini yang menjadikan konflik itu bisa luar biasa tinggi. Kalau memang di desa itu misal hanya ada 1 calon, ngapain dipaksa harus 2? Munculnya akhirnya apa? Muncul calon dagelan kan? Karena tidak ada yang berani nyalon, kepala desa nyalonkan istrinya, mendampingi, keponakannya, anaknya, menantunya. Kan jadi apa, kalau boleh saya mengistilahkan, ini kan demokrasi demokrasi pura-pura lah kalau begitu. Kalau memang munculnya calon 1, ngapain harus dipaksakan 2? Ya biar calon 1 itu langsung ditetapkan lewat musyawarah desa, ditetapkan oleh panitia. Setelah ada perpanjangan masa pendaftaran, tidak ada pendaftaran, ya sudah itu aja ditetapkan. Ini kan tidak menjadi konflik di tingkat desa dan biaya politik tidak tinggi. Pada akhirnya nanti, mohon maaf, kasus-kasus yang mungkin berpotensi terjadi akibat dampak dari Pilkades itu bisa dikurangi, tereliminir dengan sendirinya. Yang kedua, mengapa kemudian konflik biasanya tinggi? Kemarin itu kan ada salah satu desa yang ketika mau Pilkades ada yang sampai bacok-bacokan itu. Ya tidak di sini kan. Masalahnya apa? Ini yang incumbent, karena calon itu lebih dari 5, incumbentnya ini malah tidak lolos seleksi. Tidak tersisih dia. Nah, ada apa ini kan begitu? Padahal dia didukung oleh mayoritas warga itu. Akhirnya terjadi hal yang tidak diinginkan, terjadi chaos di situ kan. Nah, ini karena apa? Lebih dari 5 ada seleksinya, sangat mungkin ada permainan. Dan kalau lebih dari 5, misalkan calon 9 sekalipun, akomodir semua lah, biarkan rakyat yang memilih. Nah, ini masih juga menjadi pertanyaan kemudian dengan katakanlah gaji atas tetap yang hanya segitu kan, yang dikeluhkan oleh para kepala desa dan perangkat desa bahwa itu tidak bisa menjamin kesejahteraan gitu. Tapi mengapa begitu banyak sekali orang yang ingin meraih kekuasaan tersebut dan kemudian melakukan berbagai cara ya. Kalau ada di daerah juga yang saya pernah baca itu juga sampai santet-santetan kayak gitu. Nah, itu kenapa, ada apa? Apakah di sini Kades sudah jujur belak-belakan bahwa memang kesejahteraannya masih di bawah standar, atau sebenarnya ada sesuatu lebih dari itu? Nah, kalau pertanyaannya mengarah ke sana, barangkali substansinya seperti tadi, realitanya seperti ini, Bapak. Jadi bagaimana ini? Saya analogikan dengan dengan profesi lain. Kalau pertanyaannya mengapa masih banyak yang ingin jadi kepala desa dan perangkat desa, termasuk sama lah. Kalau kerja di pabrik itu beratnya kayak gitu, seharian harus berdiri, kemudian juga nggak boleh istirahat sebelum jam istirahat. Mengapa orang mau kan begitu kan? Pertanyaan itu sama. Itu kepepet, Pak. Para buruh pabrik itu sebetulnya kepepet karena dia sudah melamar ke berbagai dan tidak diterima. Ya, analoginya kan seperti itu, Mbak. Kalau pertanyaannya panjenengan ke sana. Kalau untuk perangkat desa. Begini ya, perlu kami perjelas dan perlu kami sampaikan ini lebih detail lagi ya. Yang namanya perangkat desa dan kepala desa, oke lah barangkali panjenengan pertanyaannya, tahu kalau seberat itu dan ongkosnya sebesar itu, kemudian
dengan gaji yang hanya sekecil itu. Ini dan tanggung jawabnya juga luar biasa gitu. Kalau kepala desa itu kerjanya tidak terkait hanya dengan yang ada di Faceprint jam sekian sampai sekian itu. Betul. Bahkan kita kerja sampai 24 jam. Ya, ada jam 12:30 malam, ada warga lain desa main ke rumah perempuan belum pulang. Pasti kepala desa itu dibangunin, Pak ini ada gini. Penyelesaiannya sampai subuh. Apa ada itu yang namanya hitung-hitungan lembur? Nggak ada. PNS ada enggak? Itu PNS yang ada akan enggak? menjadi- Lah ini itu misal yang akan menjadi pertanyaan dan diskusi ibu-ibu ya. Nah, Lantas kenapa mau gitu? nah, ini ya, saya tambah lagi, saya teruskan lagi ya. Oke. Perangkat desa juga seperti itu, dituntut untuk seperti itu. Apalagi sekarang Pak Presiden ini sebetulnya sudah punya political will. Yang pertama prinsip beliau itu bahwasanya membangun Indonesia dari pinggiran. Itu artinya desa harus diberdayakan secara penuh dan diberikan anggaran secara memadai dan disejahterakan aparaturnya untuk bisa bekerja secara maksimal. Mestinya implementasinya kan di situ. Betul. Kemudian yang kedua, Pak Presiden berulang kali ngapain harus buat SPJ sampai bertumpuk-tumpuk, cukup 3 lembar. Itu berulang kali Pak Presiden menyampaikan, tetapi belum dieksekusi oleh pejabat teknis di tingkat lapangan. Yang namanya perangkat desa, Mbak, itu namanya mengerjakan LPG itu masih setumpuk begini, lebih dari 700 lembar, bahkan ribuan lembar. Ini yang sampai saat ini masih memberatkan. Sementara dengan penghasilan yang sebegitu kecil, akhirnya apa? Kinerja dan kualitas dari pekerjaan menjadi menurun. Maka seperlunya, kalaulah dianalogkan, wah ini perangkat desa kan kayak PNS begitu, ya berikanlah hak-haknya kayak PNS juga. Ada tunjangan anak, ada tunjangan istri, ada tunjangan kesehatan, ya BPJS-nya misalkan. Dan juga tentunya gajinya juga distandarkan, kan begitu. Dan itu menjadi salah satu substansi daripada revisi Undang-Undang Desa yang sedang diperjuangkan. Salah satu dari aspirasi kami, ya, salah satu dari aspirasi kami, dan kemarin alhamdulillah DPR RI dalam hal ini Balik juga menyetujui. Dan sudah diakomodir ya, alhamdulillahnya. Dan tentunya masih ada aspirasi-aspirasi lain yang juga tengah diperjuangkan oleh Kades ini, dan kabar baiknya aspirasi tersebut juga mendapatkan sambutan dari anggota Dewan. Apa itu? Kita akan simak setelah jeda yang satu ini. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Di Ayo Ngaji bersama Lingkar TV. Hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, jam 17.30 sampai jam 7 malam. Ngomong hari ini harus, nah seperti itu. Anda akan ditemani Ustadz-Ustadzah untuk belajar huruf-huruf hijaiyah dan ilmu Al-Quran. Saksikan terus Ayo Ngaji hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan, maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantu tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayang Kulineran
setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Ane wis golek baten ngono kuwi njur aspal kon. Lapangan diemplok. Semen ya didahar. Memberi hiburan malam Anda yang dikemas dalam budaya Jawa, nguri-nguri budaya, hadir setiap hari jam 00.30 sampai jam 3 dini hari hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, kita tak selamanya indah, adik. Kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Masih dalam acara Bedah Opini bersama saya Nerin RA, kita akan membahas lebih dalam mengenai revisi Undang-Undang Desa antara substansi dan realitanya. Dan masih menemani saya di sini Bapak Pandoyo yang merupakan Ketua Umum Kades Indonesia Bersatu dan merupakan penanggung jawab dari demo massal Kades di Senayan yang melibatkan 32.000 kepala desa. Salah satu poin yang sangat dibahas di berbagai macam media dan juga diperbincangkan oleh warganet dan juga masyarakat sekitar adalah mengenai perpanjangan masa jabatan Kades dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Nah, ide ini muncul berawal dari mana Pak Pandoyo? Begini ya, jadi jangan sampai kemudian disimpulkan, wah kepala desa ini sudah menjabat 6 tahun kok mau ditambah jadi 9. Itu bermula tidak dari situ. Misalnya di sini Mbak, di sana kan ada kata-kata bahwasanya kepala desa ini jabatnya ya kalau 3 periode kan 18 tahun. 18 tahun itu kemudian ada pilkades 3 kali. Selama pilkades 3 kali itu periode pertama, kedua, ketiga, Mbak Nailin juga paham kan, iya, dari betul. desa juga kan, iya. Betapa potensi konflik, potensi untuk keterbelahan itu begitu tinggi. Sama-sama 18 ngapain sih harus ada pilkades 3 kali, mbok pilkadesnya 2 kali saja. Itu kan terjadi penyederhanaan. Jadi bukan perpanjangan, bukan, tetapi penyederhanaan. Cukup 2 kali pilkades, toh sama durasinya sama 19 kan di situ berpikir awalnya. Jadi ide awal atau gagasan awalnya itu adalah penyederhanaan proses. Saya ngomongnya sendiri belibet, nggak bisa sederhana nih Pak. Karena dalam pikiran saya yang sederhana ini, kalaulah misalnya dibuat 6 tahun masa periode jabatan ini, ibarat kata Mang Kades ini dinilai tidak bisa bekerja. Ya nggak usah terlalu lama menunggu sampai 9 tahun lamanya. Cukup 6 tahun aja itu mungkin udah, aduh kapan ini kadesnya bisa diganti, aduh kapan kadesnya bisa diganti. Nah itu adalah pemikiran awam dari masyarakat desa. Dan mungkin juga adalah sejumlah pihak yang dalam hal ini
kontra dengan ide untuk perpanjangan kepala desa itu. Nah, bagaimana opini Anda? Nah, ini bukan opini lagi, tetapi ini juga perlu untuk pencerahan. Perlu untuk pencerahan. Ini seolah-olah kan muncul bahwasanya kepala desa ini seolah-olah mempunyai kekuasaan absolut yang tidak bisa untuk dikendalikan oleh siapapun begitu. Betul. Padahal di Undang-Undang Desa, Mbak, yang namanya kepala desa, di sana ada istilah pemerintah desa dan pemerintahan desa. Iya. Ketika bahasanya sudah pemerintahan desa, di situ kan ada perangkat desa, ada BPD. Mekanisme pengambilan keputusannya bukan kepala desa itu bim salah bim abrakadabra, bukan, tetapi lewat proses musyawarah desa. Di situ ada BPD kok. Betul. Ya, di situ juga ada perangkat. Toh semuanya tidak harus kepala desa yang mengeksekusi dari seluruh pekerjaan. Seluruhnya dipegang oleh kepala desa kan bukan. Nah, ini yang pertama yang perlu kami luruskan. Yang kedua, bahwasanya pengalaman yang terjadi, kepala desa itu menjabat, Mbak, 2 tahun pertama itu untuk mengembalikan suasana kembali kondusif dampak dari Pilkades itu butuh waktu sekurang-kurangnya 2 tahun. Tahun pertama, tahun kedua susah untuk kembali menyatukan bagaimana semangat gotong royong, semangat kebersamaan. Itu di desa sampai kadang itu 6 tahun selesai masa jabatan Kades. Ini antar tim sukses itu ketemu itu masih belum saling sapa. Okay. Karena mungkin tingkat kontestasinya yang begitu panas, begitu kuat atau apa. Dan yang kedua mungkin juga terkait dengan sumber daya masyarakat. Oleh karena itu ketika harus memaksakan pokoknya harus sekian tahun Pilkades, sekian tahun Pilkades, apa sih yang dilanggar ketika kemudian disederhanakan menjadi 9 tahun kali 2 dari durasi 18 tahun, toh itu juga tidak melanggar konstitusi yang ada. Lihat aja di konstitusi ada enggak terkait dengan masa jabatan kepala desa, kan tidak ada. Iya, betul. Jadi ada anggapan bahwa dengan waktu 9 tahun itu konflik antar desa yang disebabkan dengan Pilkades tersebut yang tidak selesai dalam 6 tahun ini akan bisa terselesaikan. Begitu, dalam waktu 9 tahun. Pertama, itu salah satu di antara pertimbangannya. Yang kedua, mengapa harus 9 tahun yang diusulkan oleh teman-teman disederhanakan dari 18 bagi 3 menjadi bagi 2, begitu kan? Iya. Itu diupayakan agar keberlangsungan pembangunan ini bisa betul-betul terjamin. Karena apa? Biasanya, mohon maaf, desa itu kan antara kepala desa saat ini dan periode berikutnya, ini program-programnya juga banyak yang kemudian nggak nyambung. Akhirnya bisa kita melihat dulu itu ada program pasar desa. Karena itu diinginkan oleh salah satu kepala desa yang sudah menjabat periode lalu. Kemudian masa berikutnya juga tidak banyak sekali pasar desa yang terbengkelai itu kan. Iya, betul. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua juga, Mbak, ini maaf saya agak melenceng sedikit, bukan hanya karena 9 tahunnya, karena yang kami usulkan juga terkait dengan badan usaha milik desa juga. Kita juga bisa paham, ya, BUMDes itu berapa banyak BUMDes yang gagal. Nah, ini alhamdulillah terakomodir kemarin. Ini dan juga itu gagal? Kami perjuangkan bagaimana agar BUMDes itu betul-betul bisa meningkatkan satu pemberdayaan masyarakat, yang kedua tentunya bisa menopang dan bisa menguatkan serta bisa menambah daya saing desa, utamanya nanti juga bisa meningkatkan PAD desa. Dan itu harus ada kerjasama yang baik, harus ada regulasi yang jelas bahwa BUMDes nanti dikelola bekerja sama dengan pihak profesional. Kita paham bahwa di tingkat desa untuk pengelolaan BUMDes itu mungkin hanya sebuah keinginan secara personal atau kelompok, dan dia tidak punya pengalaman yang mumpuni. Iya. Nah, ketika itu nanti kemudian dikelola bersama dengan pihak-pihak profesional, saya yakin BUMDes akan bisa berjalan, akan bisa meningkat, dan pada saatnya nanti juga bisa menopang terhadap program-program yang produktif, yang strategis di tingkat desa itu. Nah, ini ketika hanya berlangsung 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, yang namanya usaha
bentuk korporasi itu belum bisa dilihat hasilnya. Kalau kepala desa diberikan kesempatan untuk memanage hal-hal yang bersifat teknis maupun hal-hal yang bersifat untuk pemberdayaan masyarakat dan ekonomi seperti ini dalam waktu 9 tahun, saya yakin akan ada hasil yang lebih baik dibandingkan ketika hanya diberikan kesempatan dalam waktu 6 tahun. Jika misalnya seperti itu, apakah itu berarti bahwa program di desa itu seperti lebih menitik beratkan pada satu figur dan tidak menjalankan sebuah sistem, di mana sistem itu kan akan bisa dilanjutkan oleh siapapun nanti yang menjabat, dia tetap akan bisa melanjutkan. Tapi dia terikat dengan figur tertentu yang ketika figur itu sudah nggak ada atau digantikan, berarti programnya juga tidak akan berjalan. Seperti itu, Pak. Nah, inilah pertanyaan pertama tadi Mbak Nailin yang kemudian di pertanyaan kedua menjadi kontradiksi. Yang pertama tadi kan ini kepala desa kalau kelamaan nggak diganti apa nggak ganggu perkembangan desa, sementara rakyatnya saja udah kapan nih kepala itu desanya khusus diganti? Untuk kepala desa yang dinilai, mohon maaf ini kita mohon juga maaf, saya harus apa? Tidak kepala desa ini harus nyambung, Mbak Tidak Nail. kepala desa semua memikirkan warganya. Kita juga melihat di televisi banyak kepala desa juga yang menyelewengkan anggaran dana desa. Ada kepala desa yang ditangkap sedang apa dengan warga desanya. Nah, itu kan kalau itu alasannya Mbak Nailin terlalu tendensius dan personal, begitu ya. Saya harus berusaha untuk pertanyaan Mbak Nailin yang pertama dan yang kedua itu match. Jawabannya nanti juga kepenak, hasilnya nanti juga maksimal kan begitu. Yang pertama tadi kan Mbak Nailin apa itu kepala desa terlalu lama, nanti itu tidak bahaya kalau tidak ada prestasi dan tidak ada perbaikan kan itu toh. Jawaban saya tadi kan jelas bahwasanya jangan dianggap kepala desa itu mempunyai kekuasaan yang absolut, seolah-olah dia itu seorang raja di desa, kepala desa idu geni misalkan ya. Kayak masa lalu di tahun pasca proklamasi kemerdekaan. Kepala desa sekarang itu kan by system gitu lah ya. Itu kan ada, jadi analognya itu kayak pemerintah daerah itu ada yang namanya sekda, ada kepala dinas. Di desa itu kan juga BPD, ada. Nah, begitu Karang kan. Taruna juga. Nah, oleh karena itu ketika nanti program itu berjalan, saya yakin juga masih periode berikutnya masih bisa meneruskan kepala desa, bukan kok langsung terputus, tidak. Tetapi kemudian hasilnya tentu menjadi kurang maksimal manakala dalam waktu-waktu yang terlampau singkat terjadi suksesi kepemimpinan. Jadi desa itu akan lebih mapan, akan lebih mantap dari sisi program maupun implementasinya manakala ada kesinambungan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah di tingkat desa itu lewat seorang kepala desa yang diberikan kesempatan untuk menjabat dalam waktu yang dalam tanda kutip mencukupi untuk mengeksekusi terhadap dan melaksanakan terhadap visi misinya yang sudah tertuang di dalam RPJMDes. Begitu Mbak Nailin. Dan alhamdulillah pada akhirnya memang suara dari Kades ini yang lebih didengar dan kemudian direalisasikan dengan revisi undang-undang tentang desa ini ya Pak ya. Bukan begitu. Wah ini nanti tersangkanya Kades lagi deh. Jadi yang namanya revisi undang-undang desa. Idenya memang dari kepala desa dan kemudian anggota dewan ini mengakomodir. Begini, jadi yang namanya revisi undang-undang desa itu bukan kemauan dan syahwat dari kepala desa semata, tetapi para pegiat desa, para pejuang desa itu semuanya berkeinginan agar ada revisi. Karena apa? Ada banyak hal yang belum bisa masuk dan belum bisa dikelola secara penuh oleh pemerintah desa. Dan juga satu hal di awal tadi, bahwasannya ada asas yang sampai dengan saat ini itu belum diberikan secara penuh kepada pemerintahan desa. Apa itu? Yaitu terkait dengan rekognisi dan subsidiaritas itu. Begitu loh Mbak. Jadi jangan, wah ini kepala desa diakomodir semua. Enggak, ini kemauan seluruh masyarakat desa dalam rangka pemberdayaan desa, penguatan dan kesejahteraan
kesejahteraan masyarakat kenapa desa. bukannya malah seneng ketika Lah kalau udah jadi ketika nanti akomodir dikatakan kayak gitu? wah ini kepala desa seneng dong, ini terakomodir ini aspirasinya. Seolah-olah ini kan syahwat pribadi kepala desa. Wong ini kemauan bersama dalam rangka untuk menguatkan. Revisi ini kan untuk menguatkan status, kedudukan, kemudian regulasi, kaitannya pembiayaan, pemerintahan, pelayanan masyarakat, pengawasan, pendampingan. Nah, ini semuanya harus menjadi kuat begitu, bukan hanya sebatas masa jabatan begitu Mbak Naili. Tapi sudah berjuang demikian lama dan kemudian akhirnya diakomodir ya, senang wajar lah Pak. Ya senangnya kepala desa itu selalu senang kok Mbak. Orang susah gitu aja ada orang punya hajat datang, itu lihat warganya itu senang karena banyak yang nyumbang, itu sudah senang. Hiburannya kepala desa itu sederhana. Oke, jadi demikian pemirsa Lingkar TV yang ada di rumah. Jadi sebenarnya revisi undang-undang ini memang sudah sangat urgent sekali ya, karena banyak poin-poin penting yang memang harus dirubah karena ini mereduksi dari kemandirian desa itu sendiri, yang mana sebenarnya desa ini sedang ingin membangun dengan cara menyerap aspirasi warganya, dan kepala desa ini lebih tahulah apa yang memang dibutuhkan oleh warga desanya, dan itulah yang melatar belakangi perjuangan dari para kepala desa ini untuk melakukan revisi undang-undang desa ini, titip dengan ke anggota dewannya ini, dan alhamdulillah titipannya kemudian diakomodir dari yang awalnya 14 usulan kemudian mendapat bonus menjadi 19 usulan. Tapi kita tadi belum membahas 19 ini apa saja, dan mungkin bisa Pak Pandoyo sebutkan beberapa itemnya sebelum kita closing acara Bedah Opini pada malam hari ini. Ya, terima kasih. Jadi secara garis besar saja ya Mbak ya. Yang pertama saya tadi mengatakan kan bahwa ini revisi ini penguatkan. Apa saja penguatan? Apa saja yang dikuatkan? Yang pertama adalah bagaimana ketika ada potensi yang ada di desa itu terkait dengan aset yang ada, mungkin itu berupa hutan lindung, mungkin itu berupa tambang ataupun yang lain, selagi itu tidak bertentangan dengan undang-undang yang lain, agar ada proporsi di mana desa setempat itu ada usaha yang luar biasa itu mendapatkan dampak dan juga manfaat untuk kesejahteraan dan peningkatan warga desa. Itu yang pertama. Yang kedua, itu adalah bagaimana terkait dengan BUMDes. Ini sangat penting berulang kali, agar BUMDes ini tidak hanya menjadi sebuah keterpaksaan program yang ada di desa, tetapi kemudian juga bisa diberdayakan secara maksimal agar pengelolaannya ke depan itu bisa bekerja sama dengan pihak-pihak profesional. Kemudian yang ketiga, itu adalah terkait dengan bagaimana agar kepala desa dan perangkat desa serta badan BPD ya, serta BPD ini juga ada jaminan kesehatan ya. Ada BPJS-nya itu ya. Kemudian terkait dengan tentunya karena tadi saya sampaikan itu penghasilan kepala desa dan perangkat desa serta insentif RT RW ini juga sampai ke sana juga kami masukkan, termasuk BPD-nya juga. Jadi kalau kepala desa misalkan nanti disederhanakan masa jabatannya itu dari 18 dibagi 3, berarti 6 menjadi 9 kali 2, BPD-nya juga kami usulkan. Jadi jangan dikira ini wah Kuades ini aluamah ya tiba dewe, bukan itu, semangatnya bukan itu, tapi bagaimana semuanya ini menjadi kuat dari sisi pendanaan, kuat dari sisi kelembagaan, kuat dari sisi regulasi dan keberlanjutan program yang ada. Demikian Mbak Nilin. Baik, terima kasih Pak Pandoyo atas waktu yang diberikan, dan luar biasa sekali tadi penjelasannya dan pencerahannya, semoga itu bisa sedikit meredam opini-opini di luar mengenai ketamakan dari kepala desa melalui revisi undang-undang desa ini. Tentu saja tidak seperti itu ya Pak Pandoyo, tapi bagaimanapun kita tidak bisa menyetir bagaimana pandangan orang, dan demikian pandangan dari Pak Pandoyo sendiri selaku Ketua Kepala Desa Indonesia Bersatu di seluruh Indonesia. Pada akhirnya waktu juga yang membatasi pertemuan kita pada malam hari ini, saya memiliki kata-kata yang cukup indah dari Abraham Lincoln. Hampir semua orang dapat menanggung kemalangan, tetapi jika kamu ingin menguji watak manusia, beri dia kekuasaan. Maka akan terlihat dia orangnya seperti apa. Demikian saya Nailin RA beserta segenap kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.